Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Nur Afi Amali, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teknik pemberian skor. Nah, di mana teknik pemberian skor ini merupakan mata kuliah dari evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama di sini itu saya akan membahas mengenai teknik pemberian skor. Nah, di mana teknik pemberian skor ini adalah suatu pedoman penskoran yang sangat diperlukan, yaitu terutama untuk skor bentuk uraian dalam tes domain kognitif. Nah, di mana supaya subjektivitas dalam memberikan skor dapat diperkecil. Nah, maka dari itu di sini pedoman untuk menyusun skor juga sangat penting. Jika kita melakukan tes domain afektif dan psikomotorik kepada peserta didik, kita harus lakukan sejak tes itu belum dimulai, karena di mana hal tersebut kita harus dapat menentukan ukuran-ukuran sikap dan pilihan tindakan dari peserta didik itu sendiri. Nah, maka dari itu untuk menguasai kompetensi yang akan dipersyaratkan, yang pertama yaitu di sini saya akan membahas mengenai pemberian skor tes pada domain kognitif di sini. Nah, di mana tes pada domain kognitif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penskoran soal bentuk pilihan ganda, kemudian selanjutnya adalah penskoran soal bentuk uraian objektif, dan selanjutnya adalah penskoran soal bentuk non objektif. Kemudian yang terakhir adalah pembobotan soal bentuk campuran. Nah, selanjutnya adalah pemberian skor tes pada domain afektif. Nah, di mana pada domain afektif ini adalah ikut menentukan keberhasilan peserta didik. Kenapa hal tersebut dikatakan? Karena paling tidak ada 2 komponen dalam domain afektif yang sangat kita perlu perhatikan. Yang pertama yaitu sikap dan minat pembelajaran terhadap peserta didik. Selanjutnya adalah pemberian skor tes pada domain psikomotor. Nah, di mana penyusunan tes psikomotor adalah tes untuk mengukur ranah psikomotor. Nah, di mana hal tersebut yaitu dapat menampilkan ataupun kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, maka dari itu adalah hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah skor menjadi penilaian acuan ataupun patokan. Nah, di sini terdapat konsep pendekatan penilaian. Setelah itu kegiatan yang dilakukan adalah penskoran dilakukan. Maka tugas kita di sini sebagai guru adalah mengolah skor hasil tes menjadi skor standar atau nilai standar. Selanjutnya adalah dengan menggunakan pendekatan PAP. Nah, di sini dengan menggunakan standar PAP ini ataupun biasa disebut dengan pendekatan penilaian acuan patokan, di sini dapat dilakukan sesuai dengan norma absolut ataupun kriteria selanjutnya. Nah, di mana penilaian acuan normatif ini terdapat konsep pendekatan yang disebut dengan PAN. Nah, di mana sebagai pendekatan PAN ini digunakan pada perangkat tes terstandar maupun tidak terstandar. Nah, maka dari itu unsur pokok dalam pemilihan PAN ini adalah sebagai pengolahan skor, pertimbangan bahwa karakteristik ataupun tingkat kepandaian peserta didik dalam suatu kelompok identik dengan karakteristik ataupun tingkat kepandaiannya. Nah, maka dari itu kepandaian peserta didik dalam suatu kelompok identik dengan karakteristik ataupun populasinya. Artinya distribusi tingkat kepandaian mereka telah bersifat seperti halnya dengan kurva normal. Baik, itulah mungkin yang sempat saya sampaikan mengenai teknik pemberian skor pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.